Ya, yang kedua mencari ilmu itu ya adabnya ya. Adab mencari ilmu yang kedua adalah mencari ilmu untuk diamalkan. Bu, dari tahun 2002 sampai 2023 ngaji udah bisa apa tuh? Coba deh, dari rumah ke rumah kita kumpul nih, udah ada peningkatan ibadah apa coba? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah lebih sabar Pak Ustadz. Ya, suami ngomel-ngomel, saya mah gak ikut ngomel, alhamdulillah. Nah begini, karena kalau suaminya ngomel kita ikut ngomel jadinya berantem. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang mah lebih sabar ngurus anak, alhamdulillah. Ya, bisa begitu ya? Bisa. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, setahun ngaji saya udah bisa ikro, alhamdulillah. Karena memang penting Bu, ngaji itu jangan hanya seperti kumpul begini aja, tapi ada ngaji-ngaji, jangan sampai kita kalah sama anak kita. Ya Bu, ditanya sama anak mah, tadi ditanya guru, apa itu ilmu faraid, bingung. Apa ya ilmu faraid ya? Ditanya sama guru saya mah, ditanya anak kita nanya sama kita karena kita disering ngaji, kan mama ngaji mulu tiap minggu, berangkat ke masjid at-tauhid, berangkat baik itu ustadznya saya dengar Ustadz Roni itu yang ceramah begitu, diajarin nggak, kagak tahu ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ya, ilmu faraid adalah ilmu membagikan harta warisan. Oh, jangan sampai repot Bu. Ya, ini penting Bu. Ngaji itu bukan semata-mata kita hadir. Ngaji itu harus dapat ilmu, harus dapat manfaat yang bisa kita bawa pulang ke rumah dan di rumah kita bisa amalkan. Maka ngaji itu niatnya apa? Untuk diamalkan. Ya, al ilmu bika amal kasajaroti bika, sama ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Ini saya ada cerita Bu. Habib Rifki Alaidrus cerita, ya, ada satu keluarga, ini penting Bu, ada satu keluarga yang keluarga ini punya anak sematawayang perempuan. Pernah dengar ceritanya? Habib Rifki ini Bu, punya anak sematawayang perempuan. Ibu bapak dan ibu, suami dan istri ini kerja, nyekolahin anaknya si perempuan ini, anak sematawayang, sampai S2. Hebat nggak? Hebat. Sampai lulus S2 tiba-tiba dilamar sama yang mau ngelamar orang Semarang. Nikah Bu, selesai nikah, akad nikah. Namanya perempuan kalau udah nikah itu ikut siapa? Ikut suaminya. Berangkat Bu, suaminya pekerjaannya di Turki. Secara singkat itu si ibu sama orang tua, bapak dan suami istri ini seakan-akan kehilangan anaknya. Tapi dia pikir karena anaknya udah nikah, ya udahlah, tanggung jawab suami. Terus berangkat Bu ke Turki. 1 kali Ramadan, 1 kali Syawal nggak ada kabar. 2 kali Ramadan, 2 kali Syawal nggak ada kabar. Sampai 4 kali Ramadan, 4 kali Syawal nggak ada kabar. Ditelepon sama ibunya nggak diangkat, ditelepon sama bapaknya nggak diangkat. Sekalinya diangkat ditanya, jawabnya cuma lagi sibuk ngikut ngurusin usahanya suami. Masya Allah. Singkat cerita Bu, ini bapaknya sakit, sampai masuk rumah sakit, nggak datang itu anaknya, si sematawayang yang disekolahin sampai S2. Sampai si bapak ini sudah mau sakaratul maut, ditelepon sama ibunya berkali-kali, dikasih kabar berkali-kali, nggak juga open. Sampai wafat orang tua si bapaknya meninggalnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam belum dikuburin. Kan nggak boleh. Orang kalau udah meninggal Bu, itu disegerain. Ibunya ngomong, Pak Ustadz nanti dulu, Habib nanti dulu, jangan dikubur Bu. Anak saya pasti datang mau ngelihat orang tua. Ditungguin jam 8 sampai jam 9, belum datang juga. Sampailah jam 10 malam Bu, anaknya datang, ceritanya si perempuan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Habibnya, si kiainya buka,
muka orang tua laki-laki pikir mah mau dicium, enggak dicium. Dipelototin baik, ya bapak gue udah meninggal. Apa dia bilang? Najis. Habib tanya, Pak Ustadz tanya kenapa nggak dicium? Lah kan ini bangkai Pak Ustadz. Bangkai mah nggak boleh dicium, bangkai itu najis. Masya Allah. Bu, jangan sampai anak-anak kita tidak dikasih pemahaman bagaimana mengenal dan berbakti kepada kedua orang tuanya lewat ngaji. Karena apa? Karena dia ngikut milah suaminya yang ajarannya berbeda. Siapa yang mau disalahin? Siapa yang mau disalahin? Mau nyalain orang tuanya? Ini penting, Bu. Cerita ini saya sampaikan buat apa? Ibu kalau ngaji dimanapun monggo silakan, gurunya siapa, ustadznya siapa monggo, tapi tanamkan akidah yang benar bagaimana anak itu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan hanya masih hidup tapi ketika wafat. Hati-hati nih, ada sekte-sekte di mana ketika beda aliran dianggapnya itu adalah kotoran. Subhanallah, subhanallah, jangan sampai anak-anak kita justru kita yakini, kita sekolahin, Bu. Ibu udah yakin banget nih anak saya sekolahnya udah pinter banget Pak Ustadz, SD, SMP, SMA-nya negeri, dikuliahin pinter Pak Ustadz, tapi kita lupa nyekolahin pendidikan agama buat anak kita. Mungkin dia S1, mungkin dia S2, tapi pendidikan agamanya SD. Ya nggak? Iya, ini PR, Bu. PR buat kita bersama bagaimana kita bisa memonitoring anak-anak kita, jangan sampai dapat pemahaman yang nggak baik. Ya, ini penting harus disampaikan. Nah, ilmu yang sampai di pengajian ini harus sampai ke rumah, Bu. Anak di rumah sembari makan, habis makan atau lagi santai di rumah, bapaknya sibuk di luar, ibunya ngingetin, Tong sayang nggak sama mama? Sayang, Mak. Kalau sayang buktinya apa? Takdim dan hormat. Iya, Mak. Disuruh mama harus patuh ya. Iya, karena ngomong nggak boleh, Bu. Ngomong sama orang tua nggak boleh. Apalagi nolak. Ya, ini penting nah bocah yang seperti itu nih, mulai pendidikan seperti ini kudu diajarin, jangan sampai nanti dia lupa berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya. Yang ketiga, apa itu Pak Ustadz adab dalam menuntut ilmu? Adwa muha wa ingkola. Maksudnya apa Pak Ustadz? Lebih baik beramal sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi sekali. Bu, ya, sedikit amalnya tapi terus. Ibu kayak sodako nih, Pak Ustadz saya mah mampunya 2000 kalau tiap hari berapa coba? 2000 nih, amal 2000 ngasih bocah nih. Kalau nanti lewat masjid kasih 2000. Sedikit nggak? Sedikit. 1000 dah 1000. Tapi kalau dikali 30 jadi berapa? 30.000. Kalau dikali sebulan, dikali setahun jadi berapa? Banyak dibandingkan dengan beramal besar tapi sekali. Jadi Allah lebih senang yang istiqomah, Bu. Ya, ini ngaji itu yang tadi beramal sembari sholawatan, Bu. Subhanallah, Bu, itu jadi duit ibu yang sebenarnya nggak akan pernah hilang. Beneran. Uangnya dipakai buat Pak Ustadz, uangnya dipakai buat nyediain konsumsi, jadi berkah. Nggak hilang, Bu. Kecuali ibu kalau punya uang yang ada di dompet nih, beli makanan, beli di warung, uangnya jadi punya siapa? Punya orang warung. Orang warung belanja lagi, itu uangnya muter. Tapi kalau uang yang diamalkan yang seperti tadi ibu, muter sembari baca sholawat, niatnya keberkahan, Bu, insya Allah ya. Karena rezeki itu bukan hanya materi, ya. Anak sehat rezeki, rumah gak bocor rezeki, dikelilingin sama orang yang sayang sama kita juga rezeki tuh ya. Insya Allah ya. Yang keempat ya, jangan merasa bisa masuk surga karena mengaji. Oh, saya mau udah ahli, orang alim nih, ibu-ibu pengajian nih rasanya sama surga dikit lagi dah gitu. Masuk surga itu rahmat
Allah. Bu, masuk surga rahmat Allah. Ya, masuk surga bukan karena amaliyah kita. Ya, ada yang ditakdirin, Bu. Ditakdirin, ya. Makanya doanya, Bu, doa yang paling baik itu bukan minta sesuatu yang sifatnya materi dunia, Bu. Doa yang terbaik itu pertama nih. Doa yang terbaik itu adalah mendoakan orang tua. Itu doa terbaik, Bu. Karena ketika ibu mendoakan orang tua itu mendapatkan manfaat dari doa orang tua ke kita lagi luar biasa, Bu. Itu jadi bala, Bu, jadi penahan bala. Kita mau dikerjain orang, kita mau dijahatin orang, itu doanya orang tua jadi perisai. Ya, maka disebutkan ad-doa saiful mukminin, karena doa itu jadi penghalang orang-orang yang nggak baik sama kita. Yang pertama doain orang tua. Orang tua di sini bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, termasuk guru, siapapun gurunya. Ya, yang pernah ngajarin kita ngaji kirimin Fatihah, Bu, habis sholat. Ya. Yang ketiga doanya apa? Minta dikuatkan ibadah. Bukan minta duit yang banyak, bukan. Bu, rata-rata kalau duitnya banyak, ingat sama pengajian apa lupa sama pengajian? Beda, bener dah. Beda. Punya duit segepok nih, bawaannya hari Minggu pengennya mah jalan-jalan shopping. Bener nggak? Bener. Tapi kalau dikasih doanya nikmat buat bisa mantap beribadah, insya Allah, Bu, dari ibadah yang kita lakukan Allah cukupkan rezekinya. Ya nggak? Tapi kalau kita doa minta duit, ya Allah ukurannya tipis, Bu. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptain sama Allah cuma buat apa? Buat ibadah. Ya. Terus bagaimana Pak Ustaz biar berbarengan sama dunia? Ibu kalau niatnya akhirat, dunia ngikutin, Bu. Tapi kalau niatnya dunia, belum tentu akhirat yang ngikutin. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Nah, jadi niatnya diganti nih doanya nih. Pertama ngedoain orang tua kita, ya, guru-guru kita, keluarga kita didoain, Bu. Ibu punya anak 3, doain Fatihahin anak kita, Bu. Ibu bangun nih, sholat subuh. Habis sholat subuh doa, fulan bin fulan, namanya siapa? Imam. Khusus sholat imam, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Anak kita Rofi'ah, Al-Fatihah. Anak kita Maimunah, Al-Fatihah. Doain, Bu. Doain sambil diusap, bangunin sholat subuh. Neng tong sholat. Bisa ya? Itu, Bu, amaliyah orang tua kita dulu, Bu, yang sampai sekarang didawamin. Insya Allah anaknya nurut patuh. Karena apa? Lewat doa. Dan doa ibu kepada anak tuh gak ada halangannya, Bu. Manjur. Jadi ibu hati-hati nih, ibu kalau lagi kesel, marah sama anak, doanya yang bagus-bagus. Ya, lagi bedek banget nih, bedek. Bocor perasaan sesuka dibilangnya, tong, pinter banget, Bu, tong. Alhamdulillah. Oh no, di sana di adik kelas, di adik kelas. Di sini mang. Lagi kesel, bawa sampo benar, tapi niatnya Allahumma sholli sholeh. Jangan dipukul. Bisa, Bu. Berat. Berat ya? Berat. Tapi karena itu jadi doa ucapan ibu, maka doanya yang baik, Bu. Nah, kita kalau dengar cerita maling kundang, cuma cerita maling kundang kan sederhana, Bu. Lantaran apa? Itu si maling kundang sebelum kaya ingat sama emaknya, merantau pergi, ya nggak? Merantau pergi, tiba-tiba pulang udah jadi jutawan, hartawan, sampai ketemu pulang kampung ketemu bundel, lupa sama bundelnya.
malu dia ngakuin orang tuanya miskin, ya nggak? Apa doanya? Ya Allah, itu orang tuanya maling kundang berdoa, ya Allah, anak udah durhaka. Patungnya ada bu. Iya, itu bukan sekedar kiasan, bukan hanya sekedar cerita, didoain mustajab. Ketika orang tua udah berdoa, masya Allah, ya maka doa yang baik, baik-baik, sekalipun lagi kesel, dan amanat kita. Ya Allah, ya, niatnya mah pengen ngomong gak bener, niatnya mah gitu ya. Tapi kalau bisa mah soleh tong, sebaris soleh gitu ya. Insya Allah ya. Ya. Yang keempat, jangan bisa merasa masuk surga karena ngaji ya. Ngaji itu ya kewajiban ya. Ya. Ngaji itu kewajiban ya. Yang kelima, fa'alu ala zikri la ta'lamun. Apa tuh Pak Ustaz? Fa'alu ala zikri la ta'lamun. Kalau pas lagi ngaji nggak ngerti nih, nanya. Ini udah kalau ngerti, kelihatannya sepinter banget, masya Allah. Paham bu? Paham Pak Ustaz apa? Nggak tahu. Ya, kalau nggak ngerti, nanya. Ini penting nih. Berapa banyak kajian taklim nurut sama ustadznya. Ustadz udah kayak kalat ilahi, Ustadz udah kayak firman Tuhan, yang disampaikan Ustadz udah yang paling benar, belum tentu. Ketika ibu ada yang ngerasa kurang, pasti dalam hati nanya sama gurunya, nanya sama Ustadznya, jangan diem baik ya. Supaya apa? Karena orang bertanya itu potensinya bisa apa? Bisa menjelaskan. Oh, ini kenapa bisa seperti ini gitu. Ya contoh ibu, contoh aja, kenapa kita harus bertanya? Yang di dalam gelas apa bu? Yakin. Yang di dalam gelas apa? Air ya. Yang tadi kita hujan-hujanan? Air. Terus orang Sunda ngomongnya cair. Orang Jawa ngomongnya banyu. Terus sebenarnya air yang mana sih? Yang kemarin tsunami di Aceh itu air nggak? Air. Yang di sumur kita pakai mandi sama benih-benih rumah itu air nggak? Air. Terus air yang mana yang sebenarnya kita? Sebenarnya nama air itu nama yang sebenarnya dia apa? Sampai kita beli aqua bu, walaupun dikasih fit kita ngomongnya aqua. Dia apa beli aqua? Ya. Ini kalau kita ngajinya naikkan dikit bu. Kalau kita ngaji bagaimana bisa menghargai alam, air itu salah satu adalah makhluk Allah. Sebenarnya nggak senang bu, Allah nggak senang air itu dinama-namain, karena air udah punya namanya. Ya, jangan sampai airnya Allah itu justru membuat kita menderita. Apa airnya Allah yang bikin kita menderita? Air mata, Tuhan air juga. Ya. Nih penting bagaimana kita bisa menjelaskan ya, air itu adalah rahmat Allah. Tapi kenapa Pak Ustadz di tsunami juga air? Jangan sampai air yang kita minum, yang merasakan kita mandi ini berubah jadi air yang menakutkan. Maka siapa yang menggerakkan air? Lagi-lagi Allah. Pak Ustadz, kenapa orang pintar? Orang pintar itu bukan tiba-tiba lantaran dia pintar, bukan. Coba doa kita mau belajar, Robbi zidni ilman warzuqni. Kepahaman, kepengertian itu rezeki dari Gusti Allah. Ya, ibu mau tekun sekalipun, kalau Allah belum kasih pemahaman gak bakal ngerti. Tapi mau sembari ngelonjor bae nih dengerin ceramah, tapi Allah kasih pemahaman ngerti. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Yang perlu diikatkan di dalam hati, kita kudu eling sama Gusti Allah. Benar bu. Jadi penting ya, ketika tidak mengerti ya, fa'alu ala zikri la ta'lamun, bertanya ya. Nah yang keenam, sebelum 7 ada 7 ya. Yang keenam adalah kalau ngaji itu kudu izin. Kalau belum punya suami, izinnya sama orang tua. Kalau punya suami, izin sama suami. Ngaji bagus nggak? Bagus. Tapi urusan di rumah nggak beres, repot tuh.
ketika bapak pulang ke rumah tiba-tiba nggak tahu, ya kan orang kalau bawanya lagi capek beda bu. Orang laki bu itu pengennya bagian gagah, pengennya di alam, pengennya di emong, pengennya disayang. Bagian tua kumisan kelihatan gagah ya. Ya kalau ketemu istri pengennya di emong. Tiba-tiba lapar ngelihat tudung saji ditengok, ada apa-apa mas. Jadi sebelum ngaji tunaikan kewajiban di rumah, selesaikan dulu. Udah gitu izin. Assalamualaikum beb, ya ngomong. Waalaikum abi, ya ini rada-rada ini lah. Waalaikumsalam bi, mau makan udah siap. Mau mandi pulang air hangat udah ada, ya enggak? Ya mau ganti baju udah disiapin. Umi mau berangkat ngaji dulu, ya. Hati-hati ya beb, subhanallah. Izin bu, berkah, ya. Ini izin penting, ya. Karena ibu adalah makmum, yang imam itu adalah suami, yang ketujuh adalah berdoa, ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah sampai ke tempat ini, mudah-mudahan dicatat juga sebagai amal ibadah, dan kita selalu diberikan kepahaman ilmu. Mudah-mudahan ilmunya jadi bermanfaat, bisa kita sampaikan sama keluarga kita, dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menuntun hati kita untuk senantiasa selalu sabar, selalu soleh, ya, selalu alim, ya, selalu bisa qanaah menerima apapun yang diberikan Allah, baik dan buruknya, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita membaca suratul Fatihah, kita niatkan, kita tahasuskan buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untuk namin hamdihi wa afini amma huwa ijadi